Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'du. Wasil qira'atana wa darsana fi syarhi manzumatil qa'idah al-fiqhiyah li muallifiha fadilatul syekh ad-doktor Mansur ibn Muhammad as-Subhub hafizahullahu ta'ala wa nahnu an fil baiti tsani asyar. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'i lil qabaihi. Nah, jadi setelah di bait sebelumnya, bait yang ke-11 kita membahas tentang niat, ya, penjelasan tentang pentingnya niat yang berkaitan dengan ya penjabaran dari kaidah al-umur bimaqasidiha yang merupakan salah satu dari 5 kaidah kubro. Nah, sekarang di bait yang ke-12 ini ya An-Nazim rahimahullah ingin menyampaikan sebuah kaidah yang teramat sangat penting juga, bahkan dikatakan ya seluruh perkara dalam syariat ini ya pasti didasari oleh kaidah ini. Namun dia bukan termasuk kaidah kuliah kubro, ya, bukan termasuk kaidah kuliah kubro dia. Baik. Ya. Nazim mengatakan di sini ad-dinu mabniun 'alal masalih. Agama itu mabni, dibangun, 'alal masalih, di atas maslahat-maslahat. Al-masalih itu jamak dari kata maslahatun. Agama Islam itu dibangun di atas maslahat-maslahat fi jalbiha, dalam masalah mengambilnya, mengambil di sini kembalinya ke al-masalih. Wad-dar'i, ya, ad-dar' itu lawan dari jalb, ya, artinya menolak. Al-qaba'ih, al-qaba'ih itu jamak dari qabihah, itu lawan dari al-masalih. Nah, jadi agama Islam ini dibangun di atas jalbil masalih, ya, mengambil maslahat dan menolak mudarat, ya, atau menolak hal-hal yang buruk. Nah, ya, jadi Islam itu dibangun atas pondasi ini. Jadi kalau kita lihat pada seluruh hukum-hukum yang telah Allah syariatkan bagi kita, hukum puasa, hukum ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat, hukum-hukum yang berkaitan dengan eh, jihad, tentang rajam, tentang potong tangan bagi pencuri dan sebagainya, ya semua itu dibangun di atas maslahat. Itu harus kita pahami. Tidak mungkin Allah mensyariatkan sebuah hukum dengan tujuan untuk memudaratkan hambanya, menyusahkan hambanya, tidak. Ya, ya, wallahu yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, Allah itu menginginkan bagi kita kemudahan, tidak menginginkan bagi kita kesulitan. Nah, asyara an-nazim ila qaidatin. Ya, di dalam ucapan ad-dinu mabnin 'alal masalih ini merupakan redaksi lain dari sebuah kaidah yang berbunyi asy-syari'atu mabniyatun 'ala jalbil masalihi wa dar'il mafasidi. Syariat Islam ini, agama Islam ini mabniyatun, dibangun di atas jalbil masalih, meraih maslahat, wadar ilma fasid, dan menolak kerusakan atau mudarat. Wahadihil qa'idatu, Imam Asy-Syatibi mengatakan dalam kitab Al-Muwafaqat, kaidah ini hiya bi ijma'i ahli ilmi qatibatan. Ya, kaidah ini merupakan kaidah yang disepakati oleh ya seluruh ahlul ilmi, seluruh ulama. Bal hiya kama qala katsirun minal ulama, bahkan kaidah ini sebagaimana ucapan banyak dari para ulama, anna syari'ata tarji'u ilaiha, bahwasanya syariat ini kembali kepada kaidah ini. Wa anna ma siwaha, dan selain dari ya kaidah ini, ma'khudun minha, diambil dari kaidah ini, wa mutafarri'un 'alaiha, ya, dan bercabang darinya. Nah,
Dan ini adalah sebuah kaidah yang seluruh kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti akan mengakui ya kebenaran ya atau ya apa namanya ya mengakui akan ya pentingnya ya kaidah ini ya bagi kita sebagai setiap muslim. Ya, kita beragama Islam ya tentu artinya kita pasrah dengan segala apapun yang Allah syariatkan dalam agama ini. Ya, kita pasrah memang apapun syariat yang Allah tetapkan, tapi ingat Allah itu tidak mungkin zalim terhadap hambanya. Bahkan Allah itu ahkamul hakimin, ya, adalah ya hakim yang paling adil, yang paling bijaksana. Maka tidak mungkin Allah ya dengan apa namanya dengan syariat-syariatnya menzalimi hambanya, menyulit-nyulitkan hambanya. Ya, nah tidak mungkin seperti itu. Taib. Itulah kenapa kaidah ini tidak masuk ke dalam 5 kaidah kubro. Karena 5 kaidah kubro itu butuh ya penjelasan untuk bisa memahaminya dengan baik. Nah, kalau kaidah ini ya setiap muslim ya sudah memiliki pemahaman banyak atau sedikitnya tentang kaidah ini. Jadi setiap muslim itu pasti punya pemahaman tentang masalah ini, meyakini bahwasanya syariat itu dibangun di atas dua pondasi ini, ya, mengambil maslahat dan membuang mudarat. Nggak ada itu agama ini menyuruh kita untuk melakukan hal yang memudaratkan kita dan meninggalkan hal yang ada maslahatnya. Maka di sini bisa kita ambil faedah bahwasanya segala hal yang ada maslahat di dalamnya, Islam perintahkan kita untuk mengambilnya, entah itu maslahat duniawi atau maslahat ukhrawi. Nah, itulah kenapa kaidah-kaidah yang lain dikatakan merupakan cabang dari kaidah ini. Ini hal yang sangat fundamental sekali. Ya, hal yang sangat mendasar sekali ya kaidah ini. Wa ma'rifatu hadhil qaidah minal ahamiyati bimakan li'annahu yatajalla fiha sumuwud dini wa uluhi wa uluhu. Nah, mengenal kaidah ini ya, tentu sangat penting sekali. Kalimat minal ahamiyah bimakan itu ya, ucapan penegasan di betapa pentingnya memahami kaidah ini. Li'annahu, kenapa? Yatajalla fiha, di dalam kaidah ini tampak jelas sumuddin, tingginya agama dan mulianya. Sumu dan ulu itu kurang lebih maknanya sama. Wal kalamu ala hadhil qaidati fi masaila. Kalau kita membicarakan kaidah ini, ya, kaidah yang kita sebutkan tadi, syariatu mabniyatun ala jalbil masalih wa dar'il mafasid. Kalau kita membicarakan tentang kaidah ini, maka ya, kita akan bahas dari beberapa poin, dari beberapa permasalahan, ya, sebagaimana di bait sebelumnya ya. Baik, kita mulai dari al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, poin yang pertama, ta'riful maslahati wa adillatuha. Definisi maslahat dan dalil-dalilnya. Ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan maslahat? Kan tadi kita katakan Islam itu dibangun di atas ya jalbil maslahah, mengambil maslahat. Apa sebenarnya maksudnya maslahat? Ya, dan apa dalil-dalilnya? Nah, al-maslahatu lughatan ala mazni maf'alatun wa hiya al-manfa'ah. Maslahat secara bahasa ya dari tinjauan sarafnya menggunakan pola wazan maf'alah, maslahah. Wahia al-manfa'ah, maknanya sama dengan al-manfa'ah. Maslahat itu artinya manfaat. Nggak ada maslahatnya rokok itu, berarti maksudnya nggak ada manfaatnya. Ya, dan manfaat itu bisa berbentuk antakuna jalban au daf'an lidarin. Bisa berbentuk mengambil sesuatu au daf'an lidarin atau menolak sesuatu. Gitu ya. Nah, antum makan makanan yang sehat itu jalban, jalbal masalih namanya, mengambil maslahat. Antum tidak merokok, tidak minum minuman keras itu namanya daf'an lidarin. Ya, antum menolak mudarat, ya. Nah, jadi kedua-duanya ada maslahatnya. Makan makanan yang sehat ada maslahatnya, ya. Ya, tidak mengkonsumsi ya makanan tidak mengkonsumsi ya khamar, rokok dan sebagai narkoba itu juga ada maslahatnya. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilahan
Ya, maslahat itu adalah al-manfa'atul lati qasadaha syari'u li'ibadihi min hifzi dinihim wa nufusihim wa amwalihim wa uqulihim wa nasalihim wa daf'i ma yafutu hadhil usula wa yukhillu bihi. Nah, jadi manfaat yang dimaksud dengan maslahat, ya. Nanti kita akan sering sebut kata maslahat, maslahat ya, yang dimaksud dengan kata maslahat itu adalah manfaat allati qasadaha syari' yang diniatkan, yang dimaksudkan oleh sang pembuat syariat li ibadihi bagi hamba-hambanya, ya, berupa hifzi dinihim, penjagaan agama mereka, wa nufusihim, penjagaan jiwa mereka, wa amwalihim, penjagaan terhadap harta-harta mereka, wa uqulihim, penjagaan terhadap akal mereka, wa nasalihim, terhadap, ya, garis keturunan mereka, wa daf'u ma yafutu hadhil usula wa yukhillu bihi, dan mencegah apa yang bisa, ya, yafutu, menafikan, ya, usul-usul ini, pondasi-pondasi ini. Itu tadi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan. Ya, itu maksudnya usul di sini. Wa yukhillu bihi, dan juga mencegah hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan dari 5 ini. Taib. Ya, jadi, ya, pendeknya bisa kita katakan maslahat itu adalah manfaat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya, ya, berupa penjagaan agama, ya. Jadi, ya, maslahat ini berupa terjaganya agama kita, terjaganya jiwa kita, ya, terjaganya harta-harta kita, ya. Ya, ini maslahat yang diinginkan oleh syariat. Misalkan, ya, ada syariat potong tangan bagi para pencuri. Nah, ya, ini kan bagaimana Allah menginginkan manfaat bagi hambanya berupa maslahat terjaganya harta kita. Dengan adanya syariat ini, Allah ingin memberikan kepada kita sebuah manfaat berupa terjaganya harta-harta kita, ya, yang melalui syariat itu, gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan maslahat secara istilahan, ya, dalam ilmu qaidah al-fiqhiyah atau dalam ilmu Islamnya. Wal muradu bil kaidah, dan mana dari kaidah bahwasanya syariat itu dibangun di atas mengambil maslahat dan menolak mudarat, maknanya adalah anna imadah syariati alladhi ja'at bihi huwa jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Fama kana min maslahatin fasyari'atu ta'muru bih wa ma kana min mafsadatin fa inna syari'ata tanha anhu. Mana dari kaidah ini bahwasanya imadah, ya, tiang dari syariat ini adalah, ya, yang dibawa oleh Nabi SAW adalah jalbul masalih. Ya, pondasi yang paling dasarnya adalah mengambil maslahat dan menolak mudarat. Nah, pemakanan min maslahatin, maka kalau ada sesuatu yang mengandung maslahat, wasyariatu ta'muru bih, maka syariat Islam pasti memerintahkan kita. Ya, kalau ada nilai positifnya bagi kita, pasti Allah perintahkan kita untuk melakukannya. Sebaliknya, wa makana min mafsadatin, ya, kalau ada, ya, sebuah hal mengandung mafsadat, maka pasti syariat itu akan melarang kita darinya. Pahami kaidahnya dengan baik, maka kita nggak perlu bertanya mana dalil diharamkannya rokok. Ya, kenapa? Ya, karena kalau, ya, rokok itu mengandung maslahat, ya, pasti syariat akan memerintahkan kita. Ya, nah, sekarang ada tidak maslahatnya rokok itu? Ada nggak perintahnya untuk rokok? Tidak ada. Ya, larangan juga ada nggak? Larangan juga tidak ada. Tapi kita tahu bahwasanya syariat itu selalu memerintahkan hal yang ada maslahat dan melarang dari hal yang ada mudaratnya. Nah, sekarang rokok itu kita semua sepakat, ya, merokok dekat bayi, dekat anak kecil, ya, semua orang yang berakal pasti akan mengatakan itu perbuatan yang tidak baik. Ya, merokok itu tidak baik bagi kesehatan, itu, ya, seluruh ahli kesehatan juga pasti akan sepakat dengan statement itu. Nah, berarti rokok ini, ya,
ada termasuk hal yang dilarang, meskipun tidak ada larangan secara terang-terangan dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Ya, kenapa? Ya karena dia ada mafsadatnya. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Ada maslahatnya, Islam perintahkan. Ya, tidak ada maslahatnya, Islam larang. Ya, sekarang rokok, kita sepakat tidak ada maslahatnya. Kalaupun ada maslahatnya bagi segelintir orang, itu ya yang kita ambil patokan itu kan pendapat mayoritas orang gitu. Ya, mayoritas orang mengatakan rokok itu nggak ada maslahatnya. Ada yang berpendapat rokok itu bisa menenangkan pikiran, bisa apa namanya, memacu semangat kerja, menghangatkan badan dan sebagainya. Nah, itu adalah mungkin benar rokok berpengaruh seperti itu atau memberikan manfaat seperti itu, tapi kan mudaratnya jauh lebih besar daripada itu. Ya kalau kita pakai hitung-hitungan seperti itu, ya khamar saja ya ada manfaatnya. Ya dalam Al-Qur'an dikatakan ya bahwasanya khamar itu punya manfaat. Ya, punya manfaat, tapi apakah karena dasar manfaat itu adanya manfaat itu menyebabkan khamar itu jadi dihalalkan kan tidak. Ya, syariat mengharamkan khamar ya karena mafsadatnya lebih dominan daripada ya maslahatnya. Nah, baik. Ya, kemudian catatan kaki nomor satu lihat warja'a al-Izz ibn Abdussalam al-fiqha kullahu ila hadil qaidah. Al-Izz bin Abdussalam mengembalikan seluruh fikih itu kepada kaidah ini. Bahkan Al-Imam As-Subki mengatakan, Ibnu As-Subki mengatakan, bal yarji'ul fiqhu kulluhu ilal juz'il awal minal qaidah. Bahkan ya fikih itu seluruhnya kembali kepada bagian pertama dari kaidah ini, yaitu di kalimat jalbul masalih. Jalbul masalih yang mengambil maslahat. Ya, kenapa bagian yang kedua nggak masuk darul mafasid? Ya karena darul mafasid itu bagian dari jalbul masalih juga. Menolak mudarat itu kan untuk apa? Ya, biar dapat maslahat kan. Antum nggak ngerokok, kenapa? Ya, karena antum ingin maslahat sehat, gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi, ya antum makan makanan sehat itu jalbul masalih. Antum tidak merokok, tidak khamar, tidak narkoba itu ya darul mafasid, sama-sama ada maslahatnya, gitu. Nah, ya, wal adillatu 'alal qaidah. Kalau kita bertanya apa dalil untuk kaidah ini dari Al-Qur'an maupun Sunnah, ya karena yang namanya kaidah pasti memiliki dalil, ya baik dari Al-Qur'an maupun dari Sunnah. Dalilnya adalah surat An-Nahl ayat 90, ya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya, sungguhnya Allah merintahkan keadilan, kebaikan, wa ita'idil qurba, ya, dan memberikan ya infak, memberikan sedekah ya kepada zil qurba, ya kerabat dekat, ya wa yanha 'anil fahsya, dan Allah melarang dari kekejian dan kemungkaran. Ya. Ayat ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, hadhihi ajma'u ayatin lil khairi wasyarr. Ayat ini adalah ayat yang paling mencakup kebaikan dan keburukan sekaligus. Maksudnya adalah anna kulla khairin yadkhulu fil amril madhkuri fil ayah wa kulli syarrin yadkhulu fil nahyil madhkuri fiha. Ayat yang paling global ini, paling luas cakupannya. Kenapa? Ya, karena seluruh kebaikan ya ya'mur ya masuk ke dalam perintah. Ya, dan seluruh keburukan masuk ke dalam larangan. Maka kebaikan apapun itu ya terkandung di sini. Al-adal, al-ihsan, wa ita'idil qurba. Masuk ke sini dia. Lawannya adalah al-fahsya, al-munkar, dan al-bagh. Ya. Nah, maka akar dari seluruh kebaikan itu pada tiga hal ini. Dan akar dari seluruh ya, kerusakan itu pada tiga hal ini juga. Gitu. Nah, makanya bermaksud mengatakan ayat ini adalah ayat yang paling luas, kandungannya paling mencakup ya, seluruh kebaikan dan seluruh keburukan. Nah, Wallahu subhanahu amara bitahsilil masalihi kal adli wal ihsan wa bidar'il mafasidi kal bagi wal fahsya. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk tahsilil masalih, untuk meraih yang namanya maslahat, ya kal adl wal ihsan, seperti maslahat adil, maslahat al ihsan. Dan Allah juga perintahkan kita untuk menolak mafsadat, ya sebagaimana mafsadat pada al bagi wal fahsya, pada kemungkaran, kekejian.
Nah, itu dalil yang pertama dari Al-Quran. Ya, dalil yang kedua dari sunnah, hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, haditsun sahih. Kemudian wa minal istiqra. Ya, istiqra itu ya lihat catatan kaki. Al istiqra huwa tatabbu'ul juz'iyat lil usul ila hukmin kulli. Ya, hafalkan ini, ikhwah. Antum akan sering dengar kalimat ini nanti, tatabu dan istiqra, baik dalam kitab-kitab fikih ya, atau usul fikih. Istiqra itu sering kita dengar. Istiqra itu apa sebenarnya? Istiqra itu adalah tatabu al-juz'iyat, menganalisis perkara-perkara yang sifatnya parsial, perbagian. Ya, pecahan-pecahannya kita analisis lil wusul, untuk bisa sampai kepada hukmin kulli, ya, kepada hukum yang global. Ya. Jadi untuk memecahkan sebuah kasus besar, kita meneliti bukti satu persatu, ya, secara terpisah, bagian per bagian. Ya. Setelah kita teliti ya, bagian per bagiannya itu, baru kita sampai kepada kesimpulan, ya, jawaban dari kasus besar tersebut. Ya, itu namanya istiqra. Ya, kita meneliti perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang simple, ya, yang merupakan pecahan dari sesuatu yang lebih besar. Ya, setelah kita teliti, ya, kita bisa simpulkan ya hukum sesuatu yang besar itu dari perkara yang kecil tadi. 6. Ya, jadi kalau kita ya istiqra itu bisa jadi sumber dalil juga ya sebagaimana Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Jadi kalau kita istiqra terhadap dalil-dalil hukum-hukum yang Allah perintahkan kepada kita, kita teliti ya bagian per bagian setiap hukum syar'i ini, ya kita teliti pecahan tentang hukum sholat, hukum zakat, dan teliti bagian per bagian, ya maka kita akan sampai kepada kesimpulan bahwasanya Islam itu dibangun di atas maslahat dan menolak mudarat. Fahuwa wadihun min tatabbu'il ahkam wan nadhari fi ilaliha wa hukmiha atau wa hikamiha wa hukmiha. Ya, maka jelas sekali di sini ya kalau kita mentatabbu, ya tatabbu ya kurang lebih sama dengan istiqra ya. Ya, istiqra dan tatabbu itu kurang lebih sama. Tatabbu itu prosesnya. Ya, wan nadharu fi ilaliha, ya kalau kita melihat dan meneliti illah-illahnya, ya illah-illah dari hukum-hukum yang ada dan hukum dari hukum-hukum itu sendiri atau hikmah dari hukum-hukum itu, maka kita akan sampai kepada kesimpulan bahwasanya Islam ini dibangun di atas yang jalbil masalih wa dar'il mafasid. Nah, ya itu ya permasalahan yang pertama, definisi dari maslahat ya secara bahasa, secara istilah, dan dalil bahwasanya Islam itu dibangun di atas maslahat, ya mengambil maslahat dan menolak mudarat. Nah, kemudian di permasalahan yang kedua insyaallah taala nanti kita akan membahas tentang ya kondisi atau ya keadaan-keadaan ya hukum-hukum yang Allah perintahkan. Ada perkara-perkara yang maslahatnya dominan, mudaratnya juga ada. Ya, ada juga yang sebaliknya dan sebagainya. Nah, itu kita akan ya akan kita bahas insyaallah taala di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam.